Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Selasa 28 November 2023. Kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU USD. Sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa kita akan mereview satu hari kemarin ya. Kita banyak belajar dari pengalaman. Kalau kita lihat di satu hari kemarin dengan eh, mappingnya kemungkinan pergerakannya. Jadi kita lihat dulu di satu hari kemarin tanggal 27 ya. Di satu hari kemarin kita perkirakan di area ini adalah ditolak ke bawah, kemudian setelahnya akan kembali berbalik ketika tidak mampu menembus di 2022. Kemudian naik, kita perkirakan di 2020, ternyata hanya di 2016 ya. Sehingga posisi buy yang 2015 tersentuh kemudian berbalik. Nah, sebelum di atas mungkin yang di bawah juga ada sentuhan ya. Kita bagaimana cara mensiasatinya. Di awal sudah kita banyak sampaikan ya, untuk recovery banyak caranya, bisa pakai SL yang realistis sesuai dengan style kita. Yang kedua bisa dengan sweep, bisa dengan averaging ya. Mana yang paling cocok dan paling sesuai dengan gaya masing-masing. Sebagai contoh, di satu posisi tersentuh maka buy-nya disesuaikan ya. Kita ambil dari titik entry 350 di atasnya ya untuk melakukan recovery. Targetnya minimal jaraknya sama dengan, boleh kita menggunakan averaging atau sweep ya. Dua-duanya kalau kita terapkan ya, atau salah satunya kalau kita terapkan, minimal bisa balik modal atau menekan sekecil mungkin tingkat kerugian. Sehingga kalau satu posisi tersentuh, posisi buy yang di atas kita sesuaikan, kita bisa mendekatkan dari titik entry-nya. Ya, dengan cara bagaimana ditutup buy-nya, kemudian mengikuti yang baru ya dengan jarak 350 sampai dengan 400. Kemudian berikutnya nanti kalau sudah minimal mendekati angka 0 atau rugi sudah kita tekan sekecil mungkin, maka tutup dua-duanya. Jangan pernah berpikir nanti akan profit karena tujuan utama dari recovery adalah meminimalisir tingkat kerugian. Setelahnya baru kita nanti melihat kembali bagaimana pola yang terbentuk di sana, bagaimana candle terakhir itu juga mempengaruhi dari pergerakan sebelumnya. Jika pengaruhnya signifikan, misalnya sudah cukup petunjuk, di sini ada banyak rejeksi, kemudian ada merah yang cukup signifikan, kita bisa menempatkan posisi baru, yakni posisi sell, tentu dengan target di area support yang terdekatnya. Ya, minimal untuk mengcover yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk mapping hari ini. Untuk satu hari ke depan kira-kira masih bergerak kemana ya. Kita coba untuk menarik garis dulu dari sini sampai di sana, ditutup dengan banyak rejeksi, kemudian ada koreksi, kemudian naik lagi. Kita uji di sana. Ketika naik kita akan uji di area resisten yang terdekat. Kita tandai dengan warna orange ya. Diperkirakan ketika nanti di area ini dilewati maka akan berpotensi kembali naik. Nah, setelahnya nanti akan koreksi kembali, menguji area supportnya, kemudian kembali kita uji di area supportnya ini atau levelnya ini. Kalau dia mampu dia akan bergerak turun, ketika tidak mampu akan kembali naik seperti ini.
Simulasi berikutnya di area resisten tidak mampu bergerak lebih lanjut, ya, maka bisa kembali bergerak turun menyentuh supportnya, kemudian retest, selanjutnya kembali bergerak turun, kira-kira seperti ini. Nah, kita di mana menempatkan posisi entry kita, ya tentu sesuai dengan gaya kita. Kalau kita menunggu terbentuknya candle yang terbaru dan mendekati area-area penting itu, kita bisa menempatkan setelah di area ini memantul atau break, atau kita bisa menempatkan dari awal, kita tempatkan buy di sana dengan menempatkan posisi buy di 2019.36. Kemudian atau tadi ya, kita bisa tunggu dia terkoreksi turun, kemudian saat dia turun sampai di mana low-nya, bagaimana nanti pola yang terbentuk di sana. Kalau ada petunjuk berbalik, kita bisa manfaatkan untuk buy ya, karena secara umum yang terdekat ini pergerakan menuju ke atas. Kemudian di posisi bawah, nah, nanti ketika tidak mampu menembus area di 2017, maka kemungkinan akan berbalik turun. Kita tempatkan posisi sell di 2012. Sell kita tempatkan di 2012.83. Yang di atas dulu kita targetkan untuk yang buy-nya kira-kira di kisaran area pantulnya di sana, yakni di 2024. Ini target yang terdekat di 2024. 2024.70. Kemudian di berikutnya ya, ketika dia masih mampu menembus, kita akan targetkan di atasnya lagi dengan melihat sisi resisten yang lebih dekat ya. Kita akan lihat sisi sebelah kiri. Oke, di 2030, kemudian maksimum untuk hari ini di jenuh belinya di 2039. Sementara untuk nanti di posisi bawah, kita akan tempatkan untuk target yang terdekat itu mendekati supportnya di sini ya. Saya taruh di 2008 atau di ini ya, di 2007 ya. Ini target untuk sellnya. Target di 2007.63. Yang di atas kita lanjutkan untuk target berikutnya tadi di 2030. Target yang kedua di 2030.84. Kemudian titik puncak ya, maksimum kita tempatkan di 2039 menjadi area jenuh beli. Area jenuh berpeluang nanti akan konsolidasi atau bahkan akan reversal di 2039 poin sekian ya, 2039. Sementara untuk yang di posisi bawah, untuk target yang kedua kita tempatkan mendekati support ya berikutnya ya, kita nanti akan lihat di sana. Terlalu jauh ya, kita akan coba yang realistis.
Oke, target yang kedua kita tempatkan 2001. Target yang kedua di 2001.61. Maksimal untuk jenuh jual ya, kita tempatkan di jenuh jual, kita tempatkan di area 1995 ya, 1995. Oke, kita coba lihat yang paling tinggi di sana. Oke, sementara untuk area jenuh kita tempatkan di 1995. Area jenuh kita tempatkan di 1995 poin sekian ya. Untuk kehati-hatian kita akan tandai dengan warna merah di area jenuh jual. Kemudian di atas juga kita tandai warna merah untuk area jenuh belinya. Oke, di area yang nanti kita anggap penting, kita bisa lihat bagaimana pola itu terbentuk, bagaimana secara keseluruhan ya rangkaian candle itu terbentuk. Kemudian kita bisa membaca apakah ada kecenderungan naik atau sebaliknya, atau bahkan hanya konsolidasi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf ada banyak keterbatasan. Selanjutnya nanti silakan disesuaikan dengan aturan main masing-masing. Silakan sesuaikan dengan gaya masing-masing dan mapping masing-masing, sehingga nanti akan lebih sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.